ya, skala penelitian. Nah, kali ini kita bicara yang namanya instrumen penelitian. Nah, jadi instrumen penelitian ini kalau kita mau mengukur fenomena, gimana caranya kita supaya bisa mengukur itu, gitu kan? Bagaimana kita mau menyusun yang namanya kuesioner penelitian, gitu kan? Nah, jadi dalam hal ini itulah yang namanya kuesioner itu merupakan yang namanya instrumen ya, instrumen penelitian. Nah, jadi kalau kita mau wawancara, gitu kan? Mau wawancara ke perusahaan, mau wawancara ke kantor pemerintah, gitu kan? Maka kita harus susun dulu yang namanya instrumen penelitiannya, begitu ya. Jadi instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena ya, baik itu fenomenanya alam atau juga fenomenanya sosial, gitu ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, dari mana caranya kita mau mengukur atau menyusun instrumen itu? Jadi asal mulanya dari mana? Nah, jawabnya adalah dari teori. Ya, makanya kita perlu teori, gitu ya. Maka deskripsinya itu ada nanti nyusun di bab 2 teori, gitu kan. Nah, apa teorinya? Nah, maka dalam hal itu teori itulah latar belakang dari asal mulanya instrumen penelitian ya. Jadi teorilah asal mulanya. Jadi karena ada teorilah maka kita bisa menyusun yang namanya konstruk. Ya, pada pertemuan sebelumnya itu kita konstruk itu kan membentuk variabel gitu ya. Lantas variabel itu terdiri dari beberapa indikator ya. Nah, jadi konstruklah terbentuk ya. Jadi konstruk itu atau juga konsep yang membentuk namanya variabel. Nah, jadi variabel itu kalau ditanya orang dari mana dari asalnya variabel, jawabnya variabel itu dari teori. Nah, maka orang menyatakan teori. Ya, semuanya memang dari teori, gitu kan? Ya, yang apapun yang dipraktikkan itu semuanya dari teori, gitu. Nah, jadi dari teori tersebut gitu, kita akan bisa menentukan dimensi variabel, gitu kan? Dimensi variabel dan menentukan indikator-indikator yang digunakan. Nah, jadi di situ dari dimensi turunlah indikator, ya. Jadi misalnya dimensi yang namanya pertanggungjawaban. Nah, apa itu pertanggungjawaban? Ya, pertanggungjawaban artinya meliputi atau akuntabilitas dimensinya ada 3, gitu kan? Maka 3-nya sebagai indikator, gitu ya. Dan itulah nantinya disusun menjadi instrumen, ya, menjadi kuesioner, ya, kuesioner penelitian. Nah, jadi kita kalau menyusun kuesioner itu caranya dari mana? Dari teori, gitu ya. Nah, jadi teori, jadi perhatikan variabel apa yang tersurat ya. Perhatikan variabel apa yang tersurat di dalam suatu riset itu harus diperhatikan ya. Nah, jadi sekalian. Kemudian juga definisikan ya variabel tersebut dengan mengacu pada pendapat ahli. Nah, jadi kalau kita mau nyusun kuesioner berdasarkan pendapat ahli boleh-boleh aja ya. Ya artinya memang diperkenankan ya. Nah, setelah itu dari variabel tadi turun yang namanya indikator. Nah, ini ya. Jadi variabel maka tanda panahnya kita lihat ini ya. Variabel dulu, lalu turunlah dimensi, ya lalu dari dimensi lalu jadilah indikator gitu ya. Dari indikator maka turunlah kuesioner. Nah, jadi itulah yang namanya asal mula kuesioner ya, jadi sekalian ya. Nah, jadi kuesioner itu didapatkan ya dari indikator ya, indikator yang terbentuk dari dimensi yang ada ya. Itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan di sini, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, jadi cukup jelas ya. Ya, bahwasanya turunnya itu teori dulu. Ya. Jadi teori dulu baru turunlah variabel. Nah, teori dulu baru turunlah variabel. Nah, itu ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Jadi itu ya, teori, lalu konsep, lalu turun variabel, lalu turun dimensi variabel, lalu indikator, lalu instrumen. Nah, itu caranya kita mau menurunkan yang namanya
butir-butir yang ditanyakan di dalam kuesioner ya, dari sekalian ya. Cukup jelas ya. Jadi kuesioner itu kita nyusunnya dari mana? Dari teori. Nah, maka nggak sembarangan kita menyusun kuesioner itu. Ada dasarnya ya, ada teorinya. Motivasi menurut si A. Nah, maka itu adalah teori gitu ya. Nah, sumbernya semuanya dari teori. Nah, itu ya. Kemudian baru kita temukan ya masalahnya. Ya, jadi tentukan rumusan masalahnya dari menyusun kuesioner itu masalahnya adalah sejauh mana ya pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja di perusahaan. Nah, jadi di situ kita susun permasalahan ini, maka kalau katanya motivasi, berarti teorinya ada ya, teori motivasi, yaitu teori hierarki kebutuhan Thomas Maslow, gitu ya. Jadi Maslow lah menyatakan bahwasanya ya motivasi itu ya meliputi keinginan gitu ya yang terdapat pada individu gitu ya. Jadi teorinya dari teori Maslow yang sumber bukunya dari teori. Nah, maka dalam hal ini motivasi itu ada 5 ya, ada 5 dimensinya. Pertama, motivasi itu kan dia sifatnya abstrak ya kan. Maka sifatnya abstrak terdiri dari beberapa dimensi kalau dibilang motivasi. Saya punya motivasi ikut kuliah. Nah, maka motivasi yang mana? Ya, apakah motivasi kebutuhan fisiologis? Ya, apakah motivasi kebutuhan keamanan? Ya, dan rasa aman? Apakah kebutuhan sosial? Apakah kebutuhan harga diri? Apakah kebutuhan aktualisasi diri? Nah, ini ditentukan dari mana? Dari teori ya. Jadi dapatnya ini semuanya dari teori motivasi ya, adik-adik sekalian. Cukup jelas ya. Jadi dari mana 5 dimensi ini ya? Dari teori yang menyatakan motivasi itu ada 5. Nah, itu ya caranya. Jadi di situ kalau kita mau menyusun kuesioner wajib kita buat dulu yang namanya operational variable, ya kan? Operational variable itu isinya apa? Isinya variable, isinya dimensi, isinya indikator, dan isinya instrumen ya. Nah, maka dalam hal ini dimensi itu meliputi dimensi kebutuhan fisiologis, meliputi pemenuhan pangan, pemenuhan sandang, pemenuhan tempat tinggal, pemenuhan kesehatan dan rekreasi, dan juga pemenuhan pendidikan keluarga. Nah, di sini instrumennya 1 sampai 5 skalanya ya. Kenapa skalanya 1 sampai 5? Kenapa enggak 4? 1 sampai 4. Kalau 1 sampai 7 boleh enggak? Jawabnya boleh, gitu kan. 1 sampai 9 jawabnya boleh. Nah, jadi kalau dia jawabnya ganjil, ya 1 sampai 5, maka kita berikan responden itu untuk menjawab jawaban yang netral ya. Jadi di situ 1 2 udah apa gitu ya. 4 5 di tengah-tengah 3 gitu ya. Nah, di situ. Nah, mungkin ada yang mau bertanya di sini. Misalnya pemenuhan pangan, itu akan orang jawab 5 jawabnya apa? 7 ya. 4 jawabnya apa? 5 jawabnya sangat setuju. 4 jawabnya setuju. 3 jawabnya netral, ya kan? 2 jawabnya tidak setuju. 1 jawabnya sangat tidak setuju, STS. Nah, jadi nyusun kuesioner itu ini ya caranya. Nah, ya, jadi kebutuhan fisiologis adalah bagian dari motivasi ya, karena kebutuhan fisiologis dimensinya motivasi, gitu ya. Di mana indikatornya ada 5 ini: pemenuhan pangan, pemenuhan sandang, pemenuhan tempat tinggal, pemenuhan kesehatan, dan pemenuhan pendidikan. Kemudian motivasi itu dimensinya ada kebutuhan aman. Nah, jadi kalau udah aman maka orang punya motivasi ya. Udah jelas kan, kalau orang punya rasa aman maka punya motivasi. Kemudian juga kebutuhan sosial. Ya, kebutuhan sosial artinya karena kita apa ya, ada di tengah-tengah masyarakat, maka tidak lepas dari yang namanya kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial apa itu? Kita diterima sama tetangga, gitu kan? Kita punya rasa memiliki terhadap perusahaan,
kita punya hubungan kerja yang harmonis, kita punya interaksi yang dinamis. Nah, itu semuanya dimensi, ya, indikator. Ya. Jadi indikator kebutuhan sosial itu ada 4, ya, ada 4. Dan instrumennya ada 4 juga, ya. Nah, itu. Kebutuhan harga diri juga dimensinya dari motivasi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kebutuhan aktualisasi ada 3, ya. Ada 3 indikatornya. Ya, apalagi? Siapa yang bisa memberikan contoh yang lain? Siapa bisa memberikan contoh yang lain? Ada? Cukup jelas ya. Jadi nanti kalau ujian saya tanya, ya buatlah variabel, buatlah dimensi, buatlah indikator, buatlah instrumen ya. Harus bisa ya. Nah itu. Nah, jadi pertanyaan itu inilah dia. Jadi kalau adik-adik buat kuesioner gitu ya. Jadi kuesioner itu dia skalanya 5. Ya, kalau dia skalanya 5, berarti ini sangat setuju diberikan bobotnya nilainya 5 ya. Kalau setuju diberikan bobotnya nilainya 4. Kalau netral diberikan bobotnya 3 ya. Kalau 2 diberikan tidak setuju. Kalau 1 sangat tidak setuju. Nah, itu ya. Jadi apakah gaji yang saya terima dapat memenuhi kebutuhan pangan? Maka jawabnya apa? Nanti orang setuju ya. Kalau gajinya kurang berarti nanti jawabnya tidak setuju gitu ya. Ya, apakah gaji yang diterima memenuhi kebutuhan sandang? Nah, itu orang akan jawab kalau gajinya memenuhi, maka dia akan jawab sangat setuju ya. Tapi kalau gajinya nggak memenuhi sandang, tidak setuju misalnya ya. Atau gaji yang saya terima memenuhi kebutuhan tempat tinggal, dia jawabnya bisa iya, bisa enggak gitu kan. Jadi jawabnya netral di sini. Atau gaji yang saya terima memenuhi kebutuhan untuk pendidikan anak, juga netral ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ada pertanyaannya, ini ada berapa ini ya? 16. Nah, 20 ya. 20 ini ya. Pertanyaan yang ke-20, di perusahaan ini terdapat kebijakan yang mendukung bagi karyawan untuk kerja secara optimal. Nah, jadi jawab pertanyaan yang ke-20 ini, itulah tadi dimensinya sampai 20 nih ya, 18 sampai 20. Nah, ini. Cukup jelas semuanya? Kuesioner itu inilah turunnya ya. Nah, jadi saya harap nanti tugas ya, tugas di rumah cobalah ya, minggu depan dikumpul ya, cobalah buat, silakan dicatat ya, cobalah tentukan variabel, dimensi, indikator, dan juga instrumen ya dari namanya pertanggungjawaban keuangan. Ya, pertanggungjawaban keuangan itu ada berapa dimensinya? Ya, silakan dibuat ya. Ada berapa dimensinya, ada berapa indikatornya, dan ada berapa instrumennya, serta buatlah pertanyaannya seperti ini. Ya, buatlah instrumen kuesionernya. Pertanggungjawaban keuangan. Apakah pertanggungjawaban akuntabilitas ya? Jadi pertanggungjawaban keuangan, buatlah yang namanya variabelnya, dimensinya, indikatornya, dan instrumennya. Nah, silakan dibuat ya. Ya, cukup jelas ya? Ya, cukup jelas ya saya kira. Nah, ini juga kalau dia mau menyusun variabelnya prestasi kerja. Jadi indikator orang berprestasi, dari mana kita tahu orang itu berprestasi? Ya, kita tahu orang berprestasi dari pertama mutunya. Ya, yang kedua volumenya banyak, ya. Yang ketiga ada prakarsanya. Kemudian yang keempat ada penguasaan tugasnya. Yang kelima ada keandalan. Yang keenam ada unsur kehadiran. Nah, jadi ada berapa pertanyaan semuanya? Jawabnya ada 16 pertanyaan ya. Jadi dimensi mutu itu berapa indikatornya? 3 ya. Indikatornya teliti, rapi, tuntas gitu ya. Kalau dia volume ya indikatornya ada 2, bekerja cepat, konsistensi hasil kerja. Gitu ya.
prakarsa, dimensinya ada berapa? Ada 2, yaitu keinginan memperoleh tugas dan kesiapan memikul tanggung jawab. Ya. Kemudian penguasaan tugas, yaitu ada 4 dimensinya. Keandalan ada berapa dimensinya? Ada 2, ya, yaitu andal dalam menuntaskan tugas dan mampu merampungkan tugas tepat waktu dengan pengawasan yang minimum. Ya. Nah, jadi tugas di rumah, ya itu tadi ya, buatlah dimensi ya, atau juga operasional variabel dan butir-butir pertanyaan dari pertanggungjawaban keuangan. Ya. Silakan ya, tapi apa ya, boleh dibuat bebas ya, tapi jangan melihat punya temannya ya. Silakan tulis ya, silakan buat tabelnya dan silakan buat kuesionernya ya, adik-adik sekalian ya. Oke. 16 ya. Nah, kemudian dari pertanyaan itu ada yang namanya uji validitas. Ya, artinya variabel tadi yang terdiri dari membentuk beberapa dimensi dan membentuk beberapa butir pertanyaan itu harus teruji yang namanya validitasnya ya. Jadi validitas dan reliabilitas instrumen penelitiannya harus teruji ya. Jadi apa namanya validitas? Validitas adalah ketepatan alat ukur untuk mengukur instrumen ya, dalam mengukur apa yang hendak diukur. Itu ya. Itu namanya validitas. Jadi validitas itu adalah ketepatan, tepat atau tidak tepat pertanyaan itu. Nah, itu ya. Kalau dia validitas itu nantinya ditentukan dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh dari setiap butir pertanyaan dengan skor total. Nah, itu ya. Nah, jadi validitas itu diukur dari namanya R product moment. Nah, jadi R product moment itu N dikali jumlah X kali Y dikurang jumlah X dan jumlah Y. Ya. Nah, ini. Jadi dapatlah yang namanya R product moment dalam bentuk angka ya. Jadi jika nilai R dibandingkan dengan nilai R tabel menggunakan derajat bebas, ya, jika nilai hasil perhitungan lebih besar daripada nilai R dalam tabel, maka signifikan ya, sehingga disimpulkan butir pertanyaannya dinyatakan dengan valid ya. Nah, itu. Nah, jadi inilah contohnya. Jadi yang jawaban pertanyaan tadi itu kan akan ditabulasi gitu kan. Ada yang jawab 4. Responden pertama jawabnya 4 atas pertanyaan pertama, pertanyaan kedua jawabnya 4 sampai totalnya 74. Nah, itu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas. Ya, selanjutnya ini. Jadi kalau ada respondennya 35, valid nggak yang dijawab itu? Ya, artinya akurat nggak yang dijawab itu? Nah, jawabnya ini dapat skor 70. Jadi dapat skor 70, maka kalau dimasukkan dalam tabel R product moment, ya kalau sekarang kan udah pakai aplikasi ya kan, udah pakai Smart PLS, sudah pakai Amos, sudah pakai SPSS, semuanya tinggal diinput di komputer, ya kan, udah dapat nih. Nah, jadi dapatlah nilai R tabelnya 0,734. Nah, jadi karena dia 0,734, maka dibandingkan dengan nilai apanya ya, nilai R product moment tabel gitu ya, dengan respondennya apa tadi, dengan respondennya sebanyak 35 dikurangi 2, ya kan, maka 33 ya kan. Pada derajat kebebasan 5%, 0,3344 gitu ya. Pada derajat 1%, maka 0,442. Nah, jumlah R product moment pada taraf signifikansi 5% itu kan 0,344 dan 1% 0,442. Karena nilai R product momennya 0,734, lebih besar mana? Lebih besar R product moment hitung atau R product moment tabel? Ini R product moment tabel ya. Nah, lebih besar yang mana? Lebih besar tabel atau yang dihitung? Ya, jawabnya adalah lebih besar hitung ya, karena tadi 0,7 kan. Karena 0,7 lebih besar daripada pada taraf alfa 5%, 0,344, maka dikatakan valid ya.
butir pertanyaan yang pertama. Seterusnya ya, sampai kalau pertanyaannya ada 16-nya diuji validitasnya ya. Jadi kalau dia validitas itu seluruh butir pertanyaan diuji validitasnya ya. Oke, cukup jelas? Cukup jelas ya. Nah, selanjutnya dikonsultasikan ya, dibandingkan dengan nilai korelasi yang terdapat pada tabel ya. Jadi pada taraf alfa 1% dan derajat bebasnya n kurang 2, diketahui bahwa nilai R pada tabelnya 0,44. Dengan demikian, karena nilai R hasil perhitungan lebih besar daripada nilai R tabel, maka signifikan ya. Dengan kata lain, dianggap pertanyaan nomor 1 adalah pertanyaan yang valid. Nah, itu. 12? 12 ya. Nah, kalau rehabilitas bagaimana? Nah, kalau tadi validitas ada kevaliditan ya, atau ketepatan. Nah, kalau dia rehabilitas berarti keandalannya. Jadi kita menunjukkan konsistensi gitu ya. Hasil pengukurannya sekiranya alat pengukur itu digunakan oleh orang yang berlainan ya pada waktu bersamaan. Nah, itu namanya reliabilitas ya. Jadi reliabilitas ini adalah unsur objektivitas ya, pertanyaan itu sudah objektif. Ya, objektif atau enggak? Ya, maka jawabnya adalah hasil dari uji reliabilitas ya. Nah, cara mengukur reliabilitasnya dengan Pak, mic Bapak mati, Pak. ya, jadi cara pengukuran reliabilitasnya dilakukan dengan cara itu ya. Jadi dengan mengukur ulang dan dilakukan dengan cara mengukur belah dua ya. Nah, jadi itu ya, kalau adik-adik semuanya menyusun kuesioner ya, maka wajib dilakukan yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, itu ya. Validitas dan reliabilitas wajib diuji ya. Jadi kalau nggak ada nanti diminta sama pembimbingnya. Nah, itu ya. Nah, jadi cara menguji reliabilitas, nah kalau tadi validitas itu kan per butir pertanyaan. Nah, kalau dia reliabilitas tidak ya, dia per variabel. Nah, jadi per X ini dia. Kalau tadi validitas responden jawab, responden pertama valid nggak? Responden kedua valid nggak? Responden ketiga 5 valid nggak? Nah, kalau dia uji reliabilitas, ya maka nantinya dianggap per variabel ya. Jadi X ini reliable nggak? Ya, Y ini reliable nggak? Dari mana caranya? Ya, dari membandingkan dengan nilai Cronbach alpha, gitu ya. Nah, jadi dengan membandingkan Cronbach alpha artinya pada taraf 1% dan derajat bebasnya N kurang 2, artinya 35 responden dikurangi 2, bahwasanya nilai tabelnya adalah 0,442 ya. Jadi karena dia 0,442, sementara nilai korelasinya tadi 0,98 ini ya, 0,9588. Nah, ini kan. Nah, sementara berarti 0,9588 lebih besar ya dibanding pada R tabelnya 0,442 ya. Berarti dianggap reliable. Nah, itu ya. Oke. Ya, silakan ada mau bertanya. Nah, itu ya, itulah caranya mengukur kesimpulannya. Ya, kalau kita mau menyusun kuesioner penelitian, maka yang dilakukan apa? Carilah teorinya dulu, gitu ya. Lantas dari teori turunlah yang namanya variabel, gitu kan? Dari teori turun variabel, dari variabel turunlah dimensi, ya dari dimensi turunlah indikator, ya dari indikator lantas menjadi instrumen pertanyaan, butir-butir pertanyaan, ya. Dan butir-butir pertanyaan itu dilakukan pengujian, apakah valid dan apakah reliable, begitu ya. Jadi validitas dengan menggunakan R product moment, ya.
R product moment. Apabila R product moment lebih besar daripada R tabel, maka dianggap valid. Nah, begitu juga dengan uji reliabilitas ya. Apabila nilai reliabilitasnya lebih besar daripada tabel, maka lebih valid. Nah, tugasnya di rumah ya, carilah yang namanya itu tadi ya, variabel ya. Lalu tentukanlah dimensinya, lalu tentukanlah indikatornya, lalu tentukanlah skalanya. Ya. Cukup jelas? Ya, nanti videonya tolong diputar lagi ya, supaya lebih memahaminya. Kalau nggak diputar nanti nggak paham ya. Nah, baiklah, karena saya kira juga semuanya sudah paham, dan nanti minggu depan kita lanjutkan kepada populasi ya. Nah, populasi. Saya kira itu dulu yang perlu disampaikan di perkuliahan ini ya. Ada yang mau ditanyakan, adik-adik sekalian? Silakan. Ada? Silakan. Ada? Ya, baiklah kalau nggak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita, dan minggu depan kita lanjutkan kembali ya perkuliahan ini. Ya, saya kira itu saja. Selamat pagi, salam sehat selalu ya. Pak, izin Pak, sebelum mengakhiri perkuliahan kita screenshot dulu Pak. Oh ya, silakan. Baik teman-teman, on cam dulu ya, dari screenshot. Anjay, Anata, Destri, on cam dulu slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide kedua. Ya. Novi, nggak on cam itu. 1, 2, 3. Sudah Pak? Sudah ya. Ya, baiklah itu saja perkuliahan kita.